Ya, kalau menurut saya sebagai masyarakat awam ya, saya pikir Pak Yoris ini adalah orang yang cacat dalam pengetahuan. Kenapa cacat pengetahuan? Pengetahuan itu bisa dilihat dari sumbernya gitu kan. Kalau sumbernya keruh, otomatis pengetahuannya juga keruh. Lah jangan-jangan ini Pak Yoris ini sumber pengetahuannya adalah dari abdesi gitu kan. Yang kemudian abdesi itu ada keuntungan di situ di proses transaksi tanah. Wajar kalau misalnya Pak Yoris ini menganggap bahwa proyek PIK 2 ini tidak ada masalah dan baik-baik saja buat masyarakat karena mungkin sumber pengetahuannya yang keruh. Mendapat informasi sepihak. Informasinya sepihak. Yang kemudian yang dijadikan sumber pengetahuan ini adalah sumber pengetahuannya adalah orang-orang yang memang punya kepentingan dari keuntungan transaksi tanah itu. Artinya kalau memang Pak Yoris ini ingin dianggap pengetahuannya jernih dan memang fakta dengan apa yang di lapangan, ya kami tantang. Kami tantang Pak Yoris untuk berhadapan dengan kami sebagai masyarakat yang memang terdampak. Ayo kita adu logika, adu argumentasi, bagaimana kita membahas tentang persoalan teori pengetahuan, hukum berpikir yang benar itu seperti apa, biar jangan kita ini cacat berpikir gitu kan. Ngomong gak ada masalah, tapi faktanya di lapangan banyak masalah gitu kan. Artinya ini sama dengan pembunuhan pengetahuan Pak Yoris gitu. Nah termasuk juga satu lagi saya tambahin gitu kan. Siapa bilang tokoh-tokoh nasional itu memprovokasi kami gitu kan. Justru ini juga bertentangan gitu kan. Karena sesungguhnya yang memprovokasi itu adalah pihak kami sebagai masyarakat terdampak gitu. Sehingga tokoh-tokoh nasional terprovokasi oleh pemikiran masyarakat yang sedang terdolimi. Apa dasarnya? Gitu kan. Masyarakat yang terdolimi itu hampir tiap malam dia menangis memohon kepada Allah dengan persoalan-persoalannya, dengan penderitaan-penderitaannya. Kemudian ini dijuantahkan pemikiran ini kepada Pak Said Didu, Pak Juju, gitu kan. Kemudian dengan teman-teman nasional yang lainnya. Artinya teman-teman tokoh-tokoh nasional itu yang kemudian teriak tentang menolak proyek PIK 2 dan seterusnya ini adalah sesungguhnya dia adalah sedang terprovokasi oleh penderitaan masyarakatnya. Ada bahasa begini. Ad-dinu huwa aklu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Serangnya adalah ad-dinu huwa aklu. Ad-dinu utawi din, huwa iya din, aklu iku akal. Artinya, kalau bahasa Indonesianya artinya tidak mungkin ada agama atau wahyu yang turun kepada orang yang tidak berakal. Artinya, jika ada manusia di Indonesia ini, tokoh-tokoh nasional yang tidak tertransfer, gitu kan, tidak terjuantahkan, tidak peka dengan persoalan masyarakatnya di Indonesia, termasuk di Banten ini, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Termasuk Pak Yoris adalah orang-orang yang tidak berakal. Karena dia tidak bisa menangkap wahyu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang kami rasakan dampaknya. Dan Pak Said Didu, Pak Juju dan yang lain-lainnya, Pak Khojenodin dan teman-teman para advokat yang membela mati-matian masyarakat Banten, artinya mereka adalah berakal. Dia bisa menerima intuisi dari Allah dan Allah mendengar apa yang menjadi jeritan makhluknya maksudnya. Terima kasih. Artinya kalau tidak puas Pak Yoris, kami tantang datang ke Serang. Ayo kita berdiskusi. Ya, terkhusus tadi sudah disinggung Pak Yoris yang juga adalah sebagai anggota DPD, di mana salah satu fungsi utamanya adalah mewakili aspirasi, mewakili kepentingan, ya, mewakili masyarakat yang diwakilnya itu. Seandainya terjadi hal seperti ini, jadi Pak Yoris belum ada konfirmasi dari pihak korban, pihak warga penduduk di PIK 2 sana di daerah Banten, tapi sudah ngomong ngecap kesana kemari bahwa abdesi itu yang dilaporkan kepada dia tidak ada masalah, lahan itu tidak masalah, tidak merugikan pada faktanya merugikan sekali. Jadi anggota DPD seharusnya berpihak pada rakyat yang diwakilinya, jangan asal ngomong aja. Dan sampai sekarang anggota-anggota DPR RI itu yang terutama wakil dari Banten tidak ngomong juga, tidak bunyi. Ya kami berharap mereka bunyi. Mereka itu adalah wakil rakyat, ya, terutama yang wakil dari wilayah daerah Banten. Itu ya, saya tunggu